Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayali Amar. Di video kali ini Bu Aya akan memberi materi pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran pertama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video-video Bu Aya yang selanjutnya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, Bu Aya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya, yaitu 1. Siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Nah, anak-anak hebat, coba kita amati peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas. Kira-kira objek apa ya? Iya, pada kedua gambar di atas adalah aktivitas orang mengendarai sepeda dan sepeda motor. Lanjut, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Nah, anak-anak hebat, kalian pasti tahu kan aktivitas mana yang menyehatkan untuk tubuh kita? Pintar. Aktivitas yang menyehatkan adalah naik sepeda, karena lebih banyak menggunakan tenaga otot daripada naik sepeda motor. Kemudian, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Bagaimana anak-anak hebat? Iya, benar. Aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Organ gerak manusia sendiri itu ada dua, yaitu tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak yang pasif, sedangkan alat gerak manusia yang aktif itu adalah otot. Sehingga dengan organ tersebut manusia dapat bergerak. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan. Pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Bu Aya rasa kita semua pernah mengalaminya ya. Misalkan waktu kita menonton TV, nah pada saat itu kita duduk berdiam diri dalam waktu yang cukup lama, pasti setelah itu kita merasakan badan kita terasa kaku dan pegal-pegal seperti itu ya. Nah, hal itu disebabkan karena organ-organ gerak pada tubuh kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau.
Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak? Sapa Benny dengan ramah. Selamat pagi Benny. Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi, Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Dan akhirnya Benny membantu Pak Anto untuk memanen sawi dan seladanya. Nah, anak-anak hebat, di sini ada sebuah bacaan yang terdiri dari 7 paragraf yang berjudul bersepeda. Di paragraf pertama, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi atau pencemaran udara. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kemudian di paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Lanjut pada paragraf yang ketiga. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Kemudian yang keempat, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Yang kelima, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Paragraf ke-6, oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi.
Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Yang ketujuh, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, begitu ya anak-anak. Ternyata bersepeda itu merupakan olahraga yang menyenangkan dan banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita ya. Anak-anak hebat, lanjut ke halaman berikutnya ya. Baca dan pahami teks tentang bersepeda. Kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Kemudian lakukan secara bergantian dengan temanmu. Pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut. Nah, ide pokok itu merupakan inti dari paragraf. Yang lainnya itu adalah kalimat penjelas ya. Nah, ide pokok itu sendiri bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, untuk itu kita cari ide-ide pokok yang ada di bacaan bersepeda tadi. Nah, pada paragraf yang pertama tadi, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Bisa juga dimanfaatkan untuk pergi kemana-mana ya, ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain sebagainya. Dan merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Jadi, di paragraf pertama ini yang merupakan ide pokoknya yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Karena itu adalah intinya. Nah, untuk yang sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi dan lain sebagainya itu merupakan kalimat penjelasnya. Jadi bisa ditulis, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus menyehatkan. Selanjutnya pada paragraf yang kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja, dan seterusnya. Pada paragraf ini, di awal paragraf, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh itu sudah merupakan inti dari sebuah paragraf, yaitu merupakan ide pokoknya. Nah, jadi bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja dan seterusnya itu merupakan kalimat penjelasnya ya. Jadi kita tuliskan di sini untuk ide pokoknya yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Anak-anak hebat, untuk menambah pengetahuan, kalian dapat meneruskan mengerjakan mencari ide pokok pada paragraf ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Tulislah di buku latihan kalian masing-masing ya. Kemudian kerjakan juga dan sekaligus mengerjakan latihan halaman 61 yaitu mengembangkan ide-ide pokok yang sudah ada di buku tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Misalkan di situ ada satu ide pokok yaitu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, kalian bisa menambahkan kalimat-kalimat penjelasnya. Misalnya pada ide pokok yang pertama ini yaitu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, kita dapat menambahkan
kalimat pengembang atau penjelasnya agar menjadi sebuah paragraf, yaitu karena bersepeda sangat baik untuk menjaga kesehatan. Bersepeda sendirian atau dilakukan dengan teman-teman sama-sama menyenangkan. Kita dapat menikmati banyak pemandangan indah sambil bernyanyi dan tertawa bersama. Anak-anak hebat, itu tadi merupakan salah satu contoh yang bisa Ibu berikan. Kemudian kalian bisa mengembangkan ide-ide pokok yang ada di bawahnya itu menjadi sebuah paragraf. Pada intinya kalian sudah diberi ide pokok di situ ya. Kalian tinggal menambahkan kalimat-kalimat pengembang sesuai dengan bahasa kalian masing-masing, seperti itu. Saya kira pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.